Mas, mungkin saya baru sedikit tahu dan mungkin juga penonton channel Mbah Sirot banyak yang belum tahu. Mungkin bisa diceritakan Mas perjalanan atau pengalaman jenengan sebelum mengenal pencak silat Esa sampai mengenal pencak silat Esa, Mas. Bila diri apa Mas yang jenengan ikuti pertama kali? Oh iya Dek, akan saya jelaskan mulai awal saya ikut bela diri. Yang pertama kenapa saya kok senang bela diri? Yang saya pilih adalah pencak silat. Begitu Dek. Nah, waktu itu saya belum kenal atau belum tahu tentang SH. Di saat itu di daerah saya itu adanya melati putih yang pendekarnya itu kalau nggak salah Pak Muslih Magelang. Ya, sekitar tahun 84. Saya hanya sedikit tahun ikut pesantren. Di daerah sana ada namanya Desa Citrosono. Jadi ada namanya pencak silat namanya melati putih. Iya. Kenapa saya tertarik? Karena dengan lambang melati putih itu mempunyai makna yang berarti menurut saya. Karena melati itu harum, bunga yang harum walaupun kecil. Nah, dengan harapan pencak silat melati putih itu sekecil apapun kita bisa melakukan kesucian di mana saja. Dan harus mengembangkan kesucian di saat dia hidup di mana saja. Akhirnya saya ikut sekitar tahun 84. Nah, setelah ikut melati putih, sudah lama saya tidak mengikuti karena saya pulang dan pindah ke pesantren Temanggung sekitar tahun 84 sampai 88. Ya. Di saat saya di pesantren juga ada melati putih. Akan tetapi di daerah Semarang, tempatnya di desa Kewarasan. Waktu itu saya mengikuti ikut melati putih juga. Ibaratnya saya melanjutkan. Nah, pelatih waktu itu namanya Mas Solikin dari Jelamprang ikut Kabupaten Semarang. Yang satu. Yang kedua pelatihnya Mas Absoh itu di Wawar, Bedono. Ya. Nah, setelah itu saya berhenti lagi karena mungkin jauh. Nah, setelah itu di pesantren, karena di pesantren itu saya dan adik saya, menurut saya karena saya mungkin bahasanya orang tua saya kurang begitu mampu waktu itu mencarikan sang untuk saya dan adik saya. Akhirnya di saat malam saya jalan-jalan. Biasa kalau santri itu kalau malam biasanya merenungkan diri. Di saat itu di antara pertanyaan di dalam hati itu begini. Saya meneruskan di pesantren atau saya nikah waktu itu. Nah, di saat merenungkan belum ada jawaban, tapi tidak lama lagi saya memutuskan saya harus nikah. Nah, setelah nikah saya juga istri saya dari daerah Temanggung. Disitulah saya karena saya senang bela diri, saya tetap latihan yang tidak saya kasih nama. Saya hanya mengikuti atau melihat gambar pencak silat. Tapi di situ ada teman-teman yang latihan sama saya. Jadi tanpa nama itu, yang penting bela diri begitu deh. Nah, setelah itu saya mendengar kabar bahwa di Klepu Pring Surat Temanggung ini namanya ada latihan bela diri SH Terate. Ya, SH Terate. Saya dan kakak ipar saya ikut masuk di SH Terate waktu itu. Dan juga diikuti sama adik saya dan teman-teman yang dari Temanggung itu. Ya. Nah, disitulah
yang untuk pelatih tetapnya namanya Mas Joko Utomo, itu guru SD di Ngelorok. Nah, setelah itu diteruskan pelatih langsung dari Madiun, namanya Mas Paryono, Mas Westi, Mas Wito. Sampai saya pengesahan tahun 88, saya disahkan di Magelang. Kalau nggak salah yang ngetes saya nama Mas Faruk dari Jogja. Ya, setelah itu, setelah saya disahkan, alhamdulillah dengan bangganya, saya ikut SHTRAT waktu itu, karena saya selalu dekat dengan senior saya, namanya Mas Nur Hadi Abbas Magelang. Nah, sejak saya disahkan, seringkali saya diajak hampir kemana saja. Apalagi di saat ada acara, waktu itu saya diberi kepercayaan di saat ada acara, saya yang selalu disuruh berdoa. Nah, liting saya waktu itu yang di Gerabak itu yang sampai sekarang latih SHTRAT ya Mas Yoko. Panggilannya ada yang Mas Kisut, tapi namanya Mas Rifai. Yang sekarang sudah tingkat 2 di SHTRAT. Kalau Mas Yoko belum siap untuk tingkat 2 SHTRAT. Nah, kenapa saya kok mulai tahun 88 saya disahkan SHTRAT sampai sekarang? Karena secara analisa saya, Dek, ada juga semua tujuan bela diri itu baik. Tapi kalau SH kan yang diolah hati dulu. Satu. Yang kedua, persaudaraan. Jadi nggak ada guru, nggak ada murid, saudara. Yang disahkan dulu namanya kakaknya, yang disahkan agak belakangan namanya adiknya. Jadi saling asah asuh asih. Jadi yang kakaknya selalu mengasihi adiknya atau sayang, saling sayang di situ. Jadi saya sampai sekarang menggeluti SH itu, ya. Nah, di samping itu mungkin waktu saya masih muda sering melihat film bahwa ikut pencak silat itu bisa terbang, bisa ngilang dan lain sebagainya. Tapi ternyata sekarang ya juga bisa, terbang juga bisa, numpak pesawat tapi tapi kalau untuk ilmu hilang ya bisa juga ya. Kita masuk ke dalam air laut aja tapi nggak pulang-pulang. Itu. Tapi yang jelas di SH karena kelanjutan daripada SH itu ada yang namanya kalau mungkin bahasa luar ilmu tenaga dalam. Tapi sepengetahuan saya atau yang sampai sekarang yang saya terima itu namanya ilmu pernafasan. Nah, pernapasan yang diolah dengan rasa, dengan hati, sehingga tidak hanya tarik nafas, tahan nafas tanpa ada sesuatunya, ya. Jadi ada media-media tertentu, gitu deh. Jadi itu sedikit sejarah saya. Kenapa kok senang SH? Pertama karena ada bahasa persaudaraan, ya. Nah, di SHTRAT saya juga di samping sering diberi keesaan oleh pelatih-pelatih saya, senior-senior saya, dan saya sedikit memahami pohon terate. Jadi pohon terate itu selalu bergandengan, ya. Dan di situ pohon terate itu di saat saya lihat, ya, itu pasti airnya jernih di bawahnya pohon terate. Nah, berarti tujuan SHTRAT waktu itu saya senang sekali karena memang kita harus di mana saja kita hidup karena warga SHTRAT ya harus membuat jernih begitu loh. Nah, itu yang saya senang. Nah, kata persaudaraan, namanya saudara itu seperti apa kan begitu? Berarti kan kayak nggak ada sekatnya, nggak ada batasnya kalau namanya saudara kan begitu. Nah, saya senang. Nah, saya sesuaikan dengan di saat saya di pesantren. Antar saudara dengan Islam itu bahasanya hampir sama, hanya bahasa Jawa dan bahasa Arab. Kalau bahasa Arabnya Islam itu kan orang Islam sama orang Islam kan saudara. Al muslim akhul muslim kabunyanil wahid. Jadi orang Islam dengan orang Islam itu seperti bangunan, satu bangunan. Nah, Esa kok pas begitu. Akhirnya saya senang begitu. Senang itu intinya nggak ada
pembeda, hanya membahasa, ya. Walaupun di Esa itu tidak satu agama, tapi paling tidak kalau baik di dunia itu kan tidak ada masalah, walaupun beda agama. Kalau urusan akhirat, surga dan neraka itu masing-masing keyakinannya masing-masing, besok bertanggung jawab di sana. Yang benar siapa? Kan begitu aja. Kan itu. Nah, terus untuk keesaan, karena senior saya mengatakan begini, kamu belum bisa dikatakan kamu sebagai insan esa, ya, sebelum kamu mencintai, sebelum kamu merasakan mencintai seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Artinya, kalau kita dengan saudara esa kok belum seperti kita itu mencintai apa yang kita miliki dengan seperti kita, ya misalnya kita sakit kan harus dicari obat karena saking cintanya dengan anggota tubuh kita. Nah di esa juga begitu. Nah disitulah saya senang begitu loh. Berarti kalau kita bisa praktek juga tidak salah bahwa senior-senior mengatakan bahwa kita harus tahu benar dan salah. Hidup di dunia orang esa diharapkan berbudi luhur. Hanya cara berbudi luhur ini yang jarang sekali, caranya seperti apa yang menyampaikan. Nah ini yang kadang-kadang tidak mudah untuk ketemu. Kamu berbudi luhur seperti ini loh. Tapi nek bahasa berbudi luhur kan mudah. Tapi caranya berbudi luhur seperti inilah, ini yang tidak mudah untuk ketemu, yang menceritakan. Kalau yuk berkelahi, yuk rombongan gelut, lah ini rada kerep gitu loh. Ya. Di situ ya. Nah, terus di situ di Esa Teratai itu juga waktu itu atau sampai sekarang saya masih cinta betul. Ya, masih cinta betul. Nah, cintanya bagaimana? Ya saya berusaha sedikit banyaknya sesuai dengan lambangnya, sesuai dengan keesaannya, ya kan? Berani karena benar. Ya, kita tidak akan lari kalau ada musuh, tapi tidak akan mencari musuh. Begitu. Nah, itu lambangnya Esa Teratai ya putih dan merah. Suci, berani tapi suci. Berani tapi benar. Bukan berani karena salah. Nah, nanti tidak benar nantinya. Akhirnya begitu ya. Itu. Mungkin itu dulu, apa bisa diteruskan ya. Nah, harapan saya penjenengan juga harus memahami, karena kita jangan hanya bangga karena kamu punya saudara banyak tapi kamu tidak bisa apa-apa. Ya, karena pada saatnya kita sendiri, deh. Ya, tidak mungkin rombongan jalan sana, rombongan jalan sana, enggak mungkin. Nah, di saat sendiri kamu ngebel atau memberi informasi temanmu, tapi kamu sudah bonyok, bahkan sudah mati, mau apa lagi? Paling ya temannya kasihan, ya membela lah, membela. Tapi kamu udah mati, ya paling tidak karena kita orang bela diri harus, masalah kalah dan menang itu bukan urusan kita, tapi harus membela diri dulu. Islamnya ku anfusakum balikum menar. Kita harus menjaga diri. Satu, yang kedua keluargamu. Menjaga bagaimana? Kalau salah ya diberi pengertian yang baik. Itu cara menjaga. Bukan kok salah malah menyalahkan. Nah, kan sudah tahu salah kok disalahkan. Enggak usah disalahkan aja, oh itu salah. Tapi bagaimana cara kita menjaga? Ya memberi nasihat. Masalah mau dan tidak, ya itu urusan masing-masing. Karena kalau secara keyakinan Islam, walana amaluna walakum amalukum. Amalku amalku, amalmu amalmu. Di dunia pun juga begitu. Kalau kamu sembrono ya oleh sengsara, kan begitu. Kalau kamu enggak sembrono ya insya Allah ya mulia, kan begitu. Saya kira itu deh ya, untuk sedikit cuplikan sejarah saya sampai sekarang masih senang pencaksilat es ya, hanya seperti itu. Nah kalau yang belum kenal siapa Mbah Sirot itu mungkin sebagian sudah saya beri pengertian ya. Mbah Sirot bukan nama manusia. Saya membuat channel Mbah Sirot, harapan saya, walaupun saya masih banyak kekurangan, saya selalu belajar bahasa Jawanya Mbah itu nambahi, Sirot bahasa Arab ada jalan. Nah maksud saya khususnya dengan adik-adik saya, entah sedikit entah banyak akan memberikan jalan atau pengertian
terhadap Esa, sehingga menjadi kenyataan adalah perilaku yang berbudi luhur. Kurang lebihnya maaf kalau masih kurang waktunya atau kurang paham, mungkin masih bisa diulangi dan diulangi. Saya kira itu untuk cerita malam hari ini, Dek. Terima kasih Mas untuk ceritanya hari ini. Mungkin ceritanya bisa dilanjut lain waktu. Terima kasih. Ceritanya juga bisa buat motivasi saya atau penonton channel Mbah Sirot.